Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Safitri, mahasiswa Unsada dari jurusan akuntansi. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya mempunyai sebuah quotes. Memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. Hal yang paling sulit untuk dipahami di dunia ini adalah pajak penghasilan. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SPT wajib pajak orang pribadi formulir 1770. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih definisi serta persyaratan dan kewajiban serta tata cara pengisian SPT 1770. Apa sih itu SPT? SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770 adalah suatu formulir yang digunakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Mengapa sih wajib pajak harus melaporkan SPT? Ketentuan mengenai alasan pelaporan pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang syarat dan ketentuan umum terkait tata cara perpajakan. SPT menjadi sarana bagi warga negara yang sudah ber-NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak selama setahun terakhir. Sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan, tata cara perpajakan, dampak adanya self-assessment dalam SPT ini dapat memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk mendaftarkan, membaca, menyerahkan, dan melaporkan pajak secara mandiri. SPT pajak tahunan bukan hanya menjadi wadah untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas penghasilan saja, melainkan juga untuk melaporkan objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya, tipe wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 3. Wajib pajak yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, misalnya pegawai negeri sipil, pegawai swasta, serta pensiunan. Yang kedua, ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, misalnya dagang, bidang jasa, serta industri manufaktur. Yang ketiga, ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya pengacara, akuntan, dokter, notaris, aktuaris, dan konsultan. Kewajiban perpajakan apa aja sih? Yang pertama, di sini kita harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Yang kedua, melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam surat pemberitahuan masa dan tahunan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, membayar pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Yang keempat, menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak. Dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk pengisian SPT tahunan? Yang pertama, siapkan bukti potong PPh. Pertama, siapkan bukti potong PPh jika ada. Yang kedua, siapkan kartu keluarga. Yang ketiga, daftar harta. Yang keempat, daftar hutang. Yang kelima, catatan omset per bulan. Yang keenam, bukti penyetoran PPh final. Wajib pajak yang tidak dikenai PP 23 tahun 2018. Yang pertama, WP memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh. Yang kedua, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Yang ketiga, BUT. Yang keempat, CV atau firma yang pertama dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Untuk pengisian SPT sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada proses pembukuan. Pembukuan itu apa sih? Pembukuan itu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan, neraca dan laba rugi pada setiap tahun pajak terakhir.
Yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan PE telah melampaui 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, wajib pajak badan yang PE-nya telah melampaui 50 miliar per tahun. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin dan angka Arab, disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing, dengan izin Menteri Keuangan dan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing dengan izin Menteri Keuangan. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau kas. Selanjutnya, dengan metode pencatatan. Metode pencatatan ini menggunakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penerimaan penghasilan sebagai dasar menghitung jumlah penghasilan neto. Pencatatan dapat dilakukan pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak yang punya lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha. Pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha. Selanjutnya ada contoh soal pengisian SPT pada tahunan untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 dengan menggunakan formulir 1770. Di sini terdapat wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha yang dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 yang bernama Sri Asih dengan alamat serta NPWP. Dan dia juga memiliki tanggungan memiliki tanggungan ibu kandung yang telah pensiunan. Data kewajibannya di sini dia meminjam pada Bank Mandiri pada tahun 2018 sebesar 250 juta dan data hartanya dia memiliki rumah tinggal yang diperoleh pada tahun 2010 serta mobil yang diperoleh pada tahun 2012. Data penghasilan untuk tahun pajak 2019, Sri Asih ini bekerja sebagai pegawai tetap di PT Bumi Langit dengan nomor NPWP sejak tahun 2009. Selain itu, Sri Asih juga mempunyai usaha produksi masker dengan merek anti-COVID dengan melibatkan warga di sekitar rumahnya. Adapun penghasilan penjualan pekerjaannya adalah sebagai berikut. Terdapat rincian penghasilan Sri Asih. Selanjutnya di sini, sedangkan penghasilan Sri Asih dari penjualan masker selama 2019 adalah sebesar 800 juta. Atas penghasilan ini telah dihitung pajak penghasilannya dengan menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dan bersifat final. Penyetoran pajak telah dilaksanakan tiap bulannya sesuai ketentuan. Lalu kita lanjut dengan pembahasan. Sri Asih melaporkan penghasilannya selama tahun 2019 dengan menggunakan SPT 1770. Penghasilan yang dilakukan perhitungan ulang adalah penghasilannya yang berasal dari pekerjaan, sedangkan penghasilan yang berasal dari usaha telah dikenakan PPh final. Selanjutnya, kita akan melakukan tata cara pengisian SPT PPh OP 1770 untuk usaha yang dikenakan PP 23 tahun 2018. Kita akan mengisi bagian lampiran 4 SPT tahunan orang pribadi. Langkah pertama harus kita lakukan adalah menentukan opsi atau memilih opsi antara pembukuan dan pencatatan. Bagi pajak yang memang tidak melakukan pembukuan, maka kita akan memilih opsi pencatatan, lalu kita beri tanda silang pada opsi pencatatan. Selanjutnya, kita isi nomor pokok wajib pajak. Nah, di soal, mari kita lihat di soal nomor pokok wajib pajak. Kita mengisi nomor pokok wajib pajaknya, kita isi nama pajaknya siapa. Setelah kita mengisi nama wajib pajak, kita masuk ke bagian A, harta pada akhir tahun. Pada soal, kita tulis harta pada akhir tahun, yaitu
rumah tinggal dan mobil, beserta kode hartanya, tahun perolehan, harga perolehan. Lalu di sini kita isi nama harta yang dimiliki oleh Sri Asih. Untuk kode hartanya sendiri kita bisa cari daftar kode harta untuk rumah tinggal. Selanjutnya kita isi tahun perolehannya, kita dapat pada tahun 2010 dan mobil pada tahun 2012. Pada perolehan untuk rumah tinggal sendiri yaitu sebesar 800 juta. Selanjutnya untuk harga perolehan mobil sebesar 250 juta. Sehingga kita memperoleh jumlah sebesar 1.050.000 juta. Lanjut kita scroll ke bawah, kita akan masuk pada bagian B, yaitu kewajiban utang pada akhir tahun. Pada soal terdapat utang pada akhir tahun di Bank Mandiri. Lalu kita isi di sini Bank Mandiri. Alamatnya di Jalan kita scroll ke bawah, ada bagian C, daftar keseluruhan anggota keluarga. Karena pada soal terdapat ibu kandung si Asih, lalu kita isi nama beliau yaitu Sri. Bagian C, daftar keseluruhan anggota keluarga. Kita akan masuk pada lampiran ketiga. Pada lampiran ketiga ini di formulir 170, lampiran ketiga di sini kita mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat rumah. Di sini ada beberapa item seperti bunga deposito, tabungan diskonto. Jika memang ada pemotongan PPh final yang sudah tahun pajak dapatkan, misalkan dari bunga deposito nih, jadi misalnya ada bukti potong yang didapatkan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, bisa diisi nomor 1 pada bagian A atau nomor 2 sampai selanjutnya. Karena Sri Asih tidak ada bukti pemotongan, maka kita kosongkan saja. Lalu kita scroll ke bawah, bagian bawahnya. Nah di sini di bagian dikenakan PPh final ada pada nomor 1 dan 17. Karena Sri Asih pengusaha UMKM, maka kita bisa pilih pada nomor 16, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Lalu kita isi dengan jumlah sebesar 800 juta. Pilih hasil penjualan masker selama tahun 2019 sehingga jumlah yang diperoleh sebesar 400 juta. 400 juta. Nah di sini tidak ada penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak, maka kita kosongkan. Dan di bagian C ini juga ada penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Karena dirasa tidak ada, maka kita kosongkan. Lanjut kita akan masuk pada formulir 1770 bagian lampiran kedua. Kita akan masuk pada bagian E. Terkait
terdapat PPh yang dipotong sebesar Rp20.237.200. Karena Sri Asih bekerja pada PT Bumi Langit, maka di sini kita isi bukti pemotongan atau pemungutan. Di sini kita isi dengan nomor. Lalu di sini kita isi dengan tanggal. Jenis pajak pada PPh pasal 21. Di sini kita isi dengan PPh. Jenis pajak di sini kita isi data pasal 21, 22, 23, 24, 26. Karena di sini PT Bumi Langit jenis pajaknya PPh pasal 21. Setelah ini masuk ke pajak PPh pasal 21 ya. Jumlah pajak tadi sebesar Rp20.200. Sekali bawah sehingga mendapatkan jumlah sebesar total bagian A sebesar Rp20.237.200. Setelah kita mengisi lampiran kedua, selanjutnya kita akan mengisi pada lampiran pertama bagian kedua. Terkait penghasilan dalam negeri atau luar negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Jadi di sini wajib pajak yang memang menggunakan nama penghasilan bisa diisi di sini. Karena diisi contoh soal terkait dengan penghasilan UMKM di mana PPh-nya adalah kepentingan. Maka tidak, untuk bagian B ini tidak ada. Kosongkan saja. Nanti kita scroll ke bawah, yaitu pada bagian C dan D. Pada bagian C, penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan pekerjaan Sri Asih pada PT Bumi Langit. Di sini kita isi dengan PT Bumi Langit. Di bawahnya kita isi nomor pokok wajib pajak sumber kerja. Terdapat penghasilan bruto sebesar dan terdapat pengurangan penghasilan bruto biaya sebesar 8 juta. Sehingga penghasilan netonya sejumlah Rp222.248.000. Sehingga jumlah bagian C terdapat total Rp220.248.000.
Nah, di sini kita melakukan pencatatan, sedangkan di sini penghasilan motor dan mobil usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Maka untuk formulir 1770 halaman 1 ini di bagian A tidak kita isi, maka dikosongkan. Selanjutnya kita masuk ke lampiran induk. Ada formulir 1770. Di sini sudah saya isi dengan nomor pokok wajib pajaknya, nama wajib pajak. Setelah itu kita isi dengan nomor telepon. Pastikan nomor telepon atau persilo ini terisi, karena jika tidak terisi akan muncul lampu merah di sini. Kita isi untuk jenis pekerjaan terlebih dahulu. Jenis pekerjaan CAC yaitu perdagangan. Lanjut kita isi nomor telepon. Ini tidak boleh kosong ya teman-teman. Kita isi nomor CAC. Status kewajiban perpajaknya di sini kita isi di kolom angka. Kemudian kita scroll ke bawah untuk memastikan penghasilannya sudah benar. Jadi di bagian bawah KTP di sini kita tulis sesuai dengan daftar harta yang kita isikan. Kena pajak tidak kenakan teman. Kita isi sesuai KTP. K0 di sini sebesar 500.000. Lalu kita memperoleh total PPh yang dipotong atau dikenakan oleh pihak lain sebesar totalnya 20.137.200. Sehingga hasil PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar 1.686.433. SPT tahunan dianggap tidak disampaikan. Yang pertama, SPT tidak ditandatangani. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih baik disampaikan setelah 3 tahun. Yang keempat, SPT disampaikan setelah melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan. Bagaimana jika kita tidak melaporkan SPT tahunan? Kita akan mendapatkan sanksi apabila tidak melaporkan SPT tahunan. Jika terlambat atau tidak melapor, kita akan dikenakan sanksi berupa denda hingga pidana. Sanksi itu tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang KUP. Besaran sanksi sebesar 100.000 untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan 1 juta untuk SPT tahunan wajib pajak badan.